musibah, ketika terkena masalah dan ujian, maka kita harus benar-benar mencamkan bahwa ujian dan pertolongan berjalan paralel, ujian dan pertolongan berjalan bersamaan, bersama garis lurus. Tidak mungkin ujian meninggalkan pertolongan, tidak mungkin masalah meninggalkan pertolongan, karena Allah lah yang memberikan kita ujian, sebagaimana Allah juga yang memberikan kita pertolongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarr." Aku tergantung prasangka hambaku terhadap diriku. Aku tergantung keyakinan hambaku terhadap diriku. Kalau keyakinan dan prasangkanya baik, maka akan baik yang akan terjadi. Apabila kita yakin pertolongan itu akan datang, maka Allah akan datangkan pertolongan. Dan sebaliknya, wa in syarran fasyarr, kalau ternyata kita suudzon kepada Allah, buruk sangka kepada Allah, pesimis ketika menghadapi hari-hari ini, maka yang akan datang adalah masalah berikutnya dan tidak ada solusi sama sekali. Wa in syarran fasyarr, kalau buruk sangka, maka yang terjadi adalah keburukan. Siapa di antara kita yang ketika ada masalah langsung mengingat Rabbul Alamin? Begitu ada masalah, yang dia ingat adalah bukan masalahnya tapi pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang langsung mengambil air wudhu lalu sujud 2 rakaat karena dia yakin kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasta'inu bis sabri was shalah." Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Hadirin yang Allah muliakan, ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa pertolongan akan Allah turunkan dari langit sesuai dengan tingkat kesulitan dan tingkat masalah yang kita hadapi, bukankah itu pesan besar bahwa yang memberikan pertolongan bukan makhluk, yang memberikan pertolongan adalah Rabbul makhluk dan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemana kita dalam konsep ini? Kenapa yang ada di benak kita adalah hubungi si A, hubungi si B, pergi ke sana dan pergi ke sini, seluruh arah kita tuju kecuali arah kepada Rabbul Alamin Subhanahu wa taala. Buktinya tidak ada khusyuan di dalam salat kita. Buktinya tidak ada tambahan rakaat dalam malam-malam ini. Mana air mata taubat kepada Rabbul Alamin? Mana rintihan Rabbi rzuqni atau Rabbi tuba alayya? Pertolongan datang dari Allah, maka mintalah kepada Rabbul Alamin. Perbanyaklah ibadah, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah taubat. Pertolongan datang dari langit, jamaah, bukan dari teman. Pertolongan datang dari yang punya alam semesta. Sama kita lupa mengemis kepada Rabbul Alamin. Walillahi mulkus samawati wal ard, dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Kemana ayat itu di dalam hati kita? Hadirin yang Allah muliakan, hidup dan ujian tidak bisa dipisahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Baqarah, "Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum." Apakah kalian berpikir Anda akan masuk surga? Apakah kalian berpikir kalian akan masuk surga dan kalian belum mengalami ujian-ujian yang dialami oleh umat-umat sebelum kalian? Masathumul ba'sa wa dharra wa zulzilu. Mereka digoncang, mereka mendapatkan kesulitan, kesengsaraan, dan mereka digoncang-goncang, zulzilu. Mereka mengalami ujian seperti mengalami gempa bumi dalam kehidupan mereka, zulzilu. Digoncang di atas ke bawah, kanan kiri, digoncang-goncang oleh Allah. Sampai Rasul pada saat itu dan orang-orang beriman bertanya kepada diri mereka, "Mata nasrullah?" Kapan pertolongan Allah itu datang? Lalu Allah merespon, "Alla inna nasrullahi qarib." Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat.